Ahlan wa sahlan, ucapkan selamat datang kepada guru kita Al-Habib Ahmad bin Ali bin Abdul Qadir bin Sahil dari Selipi. Kemudian guru kita Al-Habib Uffah bin Tariq Al-Gawi dari Cikarang. Juga guru-guru kita yang lain, mudah-mudahan malam ini menambah keberkahan acara kita. Teriring doa semoga guru-guru kita senantiasa diberikan kesehatan dan panjang umur, diberikan keberkahan ilmu yang bermanfaat untuk di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin majelis haul yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan dipersilakan kepada anggota keluarga untuk mengeluarkan jamuan untuk para jemaah. Ya, silakan Bapak-bapak yang sudah di depannya dinikmati.
Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sambil dinikmati jamuan yang telah disediakan, kita lanjutkan kembali acara berikutnya. Sekedar mengingatkan kita semua bahwa almarhum almarhumlah Haji Nosan bin Bin wafat tanggal 1 Juli 2015. Beliau meninggalkan 13 anak. Kalau orang dulu anaknya banyak ya. Meninggal dunia 1, jadi tinggal 12 yang ada. Ya. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan yang pertama akan disampaikan oleh mewakili keluarga atau yang akan disampaikan oleh putra ketiga almarhum Bapak Haji Nosan yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Nasrun. Kepadanya dipersilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala habibillah Muhammadin li abdillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Yang kami cintai dan yang kami sayangi, orang tua kami, Ibu Haji Aisyah beserta keluarga, yang terhormat Al-Habib Hasan bin Hashim Al-Agawi Al-Hasani dari Citayam, yang kami hormati Al-Habib Ahmad bin Ali bin Abdul Qadir bin Syahil, alhamdulillah sudah hadir dari Selipi, yang kami hormati Al-Habib Ufah bin Torik Al-Gawi dari Cikarang, yang kami hormati pimpinan Majelis Taklim Zikir Sohibul Baiti Kiai Tahrir bin Abdul Rahman, yang kami hormati Kiai Haji Muhammaduddin, dan yang kami hormati Kiai Haji Ustadz Dr. Kamal Hasan, yang kami hormati Kiai Haji Munadi Rahman, para ulama, tokoh masyarakat, Bapak RW, Bapak RT yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tentunya tidak mengurangi rasa hormat dan tajim kami. Pertama-tama, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang telah memberikan anugerah kepada kita sehingga kita bisa berkumpul bersilaturahmi untuk mendoakan orang tua kami yang telah meninggal 7 tahun yang lalu, haulnya orang tua kami Bapak Haji Nosan bin Biin, dan juga penutupan ataupun tawakufan daripada Majelis Zikir Sohibul Baiti pimpinan Kiai Haji Tahrir.
Mudah-mudahan kumpulnya kita ini, hadirnya kita ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan sahabatnya, tentunya sampai kita yang selalu istiqomah. Mudah-mudahan nanti kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami mewakili daripada keluarga besar almarhum Bapak Haji Nosan bin Piin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya apabila yang telah hadir ke tempat kami untuk mendoakan orang tua kami. Mudah-mudahan langkah baik daripada Bapak Ibu semuanya mendapatkan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya kami mohon maaf apabila di sana sini masih banyak kekurangan, baik tempat maupun mungkin tutur sapa, penerimaan, jamuan yang kami hidangkan kurang berkenan. Kiranya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kiranya hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah sama-sama kita dengarkan sambutan mewakili daripada keluarga yang telah disampaikan oleh Bapak Haji Nosun, putra ketiga almarhum Almafurah Haji Nosan bin Piin. Hadirin majelis haul yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita dengarkan sambutan kedua dari pimpinan Yayasan Majelis Zikir Sohibul Baiti yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Taufik Rauf. Padanya dipersilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para ulama, para kiai, wabil khusus guru kita bersama, pengasuh dan pendiri Yayasan Majelis Zikir Sohibul Baiti, Romo Kiai Haji Tahrir bin Abdurrahim, dan wabil khusus Al-Habib Ahmad bin Ali bin Abdul Qadir bin Sahil dari Slipi, guru kita bersama juga, dan yang kami muliakan Al-Habib Hasan bin Hasim Al-Anggawi Al-Hasani dan Al-Habib Uqfah bin Tariq Al-Gawi dari Cikarang. Semoga beliau-beliau semua dipanjangkan oleh Allah umurnya, diberikan kesehatan dan selalu menjaga kita semua dari sesuatu yang mungkin menyimpang dari aturan-aturan dan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dan tak ketinggalan pula yang saya hormati Kiai Haji Muhammad Nurdin, Ustadz Dr. Randes Haji Kamal Hasan, Ustadz Budiansah, Ustadz Haji Nursani, dan Ketua RW 01 Bapak Akhyar Jamal, serta Bapak RT dan jamaah semua hadirin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, dan tentunya tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Hadirin jamaah Majelis Zikir Sohibul Baiti yang saya hormati dan jamaah haul, pada malam hari ini marilah
kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita dapat hadir, dapat menghadiri undangan dari Sahibul Makan, dan semua ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada beliau, junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah satu-satunya Nabi yang kelak akan memberikan syafaat, dan semoga kita semua tergolong umat beliau yang kelak mendapatkan syafaat di yaumil kiamat. Amin Allahumma amin. Hadirin yang saya hormati, tak perlu berpanjang lebar, karena kalau panjang kasihan ibu-ibu, kalau lebar kasihan bapak-bapak ya. Bahwa Yayasan Majlis Sohibu Baiti berdiri di tahun 2015 dan terdaftar di Kemenkumham 04 Agustus 2020. Melalui perjalanan panjang, bahwa Yayasan Majlis Sohibu Baiti ini resmi, legal ya, bukan ilegal atau bukan abal-abal, sudah terdaftar di Kemenkumham. Dan apabila panjenengan semua mungkin bertanya-tanya, di keluarga Bapak Nasun setiap malam Jumat di setiap bulan di Jumat pertama ada kegiatan apa, maka malam ini saya jawab bahwa kegiatan rutin Majelis Dzikir Sohibu Baiti yang dibaca adalah Tahlil Yasin, Hijib Jamalulail, terus Rotibul Hadad, Solawat, Asmaul Husna, dan doa birrul walidain. Insya Allah ya, itu jelas tidak sesat dan tidak menyesatkan ya, jelas ya, bahwa kami semua Majelis Dzikir Sohibu Baiti adalah kegiatannya seperti itu, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Untuk itu hadirin, bahwa Majelis Dzikir Sohibu Baiti terbuka untuk umum, untuk siapa saja. Kami hanya berpikiran tawasulan ya, untuk mencoba atau belajar mendekatkan diri kepada Allah, belajar mengagungkan nama-nama Allah. Coba kita bayangkan, kemaksiatan di mana-mana terbuka secara lebar, terang-terangan. Semoga majelis zikir, majelis taklim, juga majelis lainnya sebagai penyeimbang ya, penyeimbang kemaksiatan yang sekarang sudah merajalela ya. Demikian saja dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang pas, menyinggung ataupun menyinggung perasaan panjenengan, saya atas nama Majelis Dzikir Sohibu Baiti mengucapkan mohon maaf yang sebanyak-banyaknya, dan kepada keluarga Bapak Haji Nasun kami juga mengucapkan terima kasih karena selama ini kegiatan rutin dijalankan sesuai dengan rencana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Mukarram Ustaz Muhammad Taufik Rauf yang telah menyampaikan sambutannya mewakili daripada Yayasan Majelis Dzikir Sohibu Baiti. Hadirin majelis haul yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya marilah kita ikuti dan kita dengarkan dengan khusyuk hikmah haul yang akan disampaikan oleh Al-Mahbub Al-Habib Ahmad bin Ali bin Abdul Qadir bin Sahih. Pada beliau, wa ilahi fal yatafaddal maskura. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil majid, al jawadil hannanil mannan,
الذي بعث محمدا خاتم أنبيائه برسالته إلى جميع الإنس والجان، وأنزل عليه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويتعاونون على البر والتقوى ولا يتعاونون على الإثم والعدوان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على نبينا محمد وعلى آل محمد، وهو صاحب التاج والمعراج والبرك والعلم ودافئ الوباء والمرض والألم، جسمه مطهر معطر منور، من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على لوح والكلام، شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلام، أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على نبينا محمد وعلى آل محمد، فقد قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقال نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ووالده والناس أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر المسlimin, jamaah sekalian yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berkumpul, kita mengadakan haul. Duduk kita di sini bermunajat kepada Allah. Duduk kita di sini membaca zikir. Duduk kita di sini membaca salawat atas Nabi kita Muhammad. Berarti insya Allah duduknya kita di sini akan membanggakan hati Nabi Muhammad. Nabi Muhammad akan tersenyum melihat kita. Nabi Muhammad akan senang melihat kita kalau kita selalu menghidupkan syariat dan ajaran Nabi Muhammad. Untuk itu mari kita bersyukur kepada Allah. Ingat kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Lisan kita masih mampu untuk menyebut asma Allah. Bersyukur kita kepada Allah, kita masih bisa menyebut kalimat tauhid la ilaha illallah. Bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk beribadah taqarrub ila Allah. Bersyukur kita kepada Allah, kita duduk di sini membaca maulid Nabi Muhammad, kisah Nabi Muhammad, ajaran Nabi Muhammad. Sungguh insya Allah yang kita harapkan nanti kita akan bersama dengan Nabi Muhammad. Kita satu ajaran dengan Nabi Muhammad, karena kita ini bukan orang-orang yang menyimpang, betul? Ajaran kita musalsal dari guru kita, ketemu gurunya lagi, ketemu gurunya lagi. Musalsalun gul ma'ala wasfin ata, terus sampai ke Nabi kita Muhammad. Kita tak terlepas dari Al-Quran, sunnah, ijma' dan qiyas yang memang telah diajarkan sebagai ahlus sunnah wal jamaah.
Dalam akidah kita Abul Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi, yang memang Imam Haddad mengatakan, alaika bi tahsinil yaqini fa innahu idza tamma sar ghaibu 'ainan bila nukri wa kun asy'ariyan fi i'tiqadika fa innahu huwa manhalu safi anizaki wal kufri. Bagaimana Imam Haddad sahibur ratib, yang setiap hari kita baca ratibnya, baca zikirnya, diperintahkan atau kita dinasihati oleh Imam Haddad, alaika bi tahsinil yakin, mari kita perbaiki keyakinan kita kepada Allah. Ini zaman sudah akhir zaman, yang merusak iman daripada ajaran Nabi Muhammad sudah merajalela. Betul lebih betul? Yang menghina Nabi Muhammad ada atau enggak? Yang menghina syariat Nabi Muhammad ada atau enggak? Padahal mereka orang Islam itu lemah, mereka punya iman. Di mana letak keyakinan? Itu dia. Supaya kita kuat keyakinan kita kepada Allah, memperbanyak baca zikir kepada Allah, istiqamah kita ibadah kepada Allah. Ini salah satu kunci untuk menguatkan kita punya iman, punya keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi manusia yang tidak keluar dari rel dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu wa barik alaihi wa ala alihi. Alaika bi tahsinil yakin. Perbaiki keyakinan kita dengan kita banyak berzikir, dengan kita banyak-banyak hadir majlis zikir, majlis ilmu. Idza tamma, ini dia. Kalau udah sempurna, Pak, udah sempurna keyakinan kita di mata Allah. Idza tamma saral ghaibu 'ainan bila nukri, maka yang gak tampak di mata kita akan menjadi tampak dan jelas. Ketika kita ingin bermaksiat kepada Allah, rasa takut di hati kita. Ketika kita ingin melanggar perintah Allah, gemetar badan kita, takut untuk kita melanggar. Karena apa? Sudah sempurna keyakinan kita kepada Allah. Justru kalau kita berzikir merasa nikmat, kita sholat merasa nikmat, halawatul iman, lezatnya, manisnya keimanan udah dirasakan oleh mereka sebagai umat Nabi Muhammad. Idza tamma, kalau udah sempurna iman kita, sorol ghaib, yang gak kelihatan itu akan menjadi kelihatan. Nah, makanya Ana Al-Fakir di mana-mana membahas ini tentang keyakinan dan akidah. Ini sekarang banyak di antara kita yang mengaku umat Nabi Muhammad tapi menyimpang ajarannya, menyimpang akidahnya, tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad, tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Tapi kita duduk di sini untuk memperbaiki kita punya keyakinan, sehingga insya Allah kita tidak terlepas dari ajaran Rasulullah sallallahu wa barik alaihi wa ala. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan asyukru bil qalbi wa syukru bil lisan wa syukru bil arkan. Apa arti asyukru bil qalbi? Dengan hati, hadirkan hati kita untuk kita bersyukur kepada Allah. Itu al-ilm, al-ilm wal i'tiraf anna jami'an ni'ami min fadlillahi ta'ala. Jadi harus kita ketahui dan kita pastikan. Kita pastikan pada diri dan hati kita, hadirkan. Anna jami'an ni'am, semua nikmat yang setiap saat dan detik kita nikmati, itu pasti datangnya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Adapun itu nikmat yang setiap saat kita nikmati, itu pasti datangnya dari Allah. Hadirkan hati kita. Ingat, kita di sini, duduk di sini, subhanallah, ini bagian rodoh min riyadil jannah, taman daripada tamannya surga. Itu bagi mereka orang yang beriman. Kalau orang yang kagak beriman kepada Allah, enggak yakin kepada Allah, bahkan naudzubillah, musibah yang terbesar, asyaku fillah, ragu kepada Allah, dia sumpah duduk semacam ini, kagak senang, kagak ada rasa gembira untuk zikir bersama, nimbah ilmu bersama guru-guru kita. Karena apa? Hatinya sudah dijauhkan oleh Allah
dengan rasa syukur nikmat ibadah kepada Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Ini nikmat yang luar biasa. Nikmat. Ingat, ya, dikisahkan kalau satu orang ulama kepada sahabatnya. Ini sahabatnya sudah meninggal dunia. Dan dalam mimpi ini ulama bertanya, kan ente udah meninggal. Ya, kita udah meninggal dunia. Di dalam mimpi. Walaupun mimpi bukan jadi patokan, ya, bukan jadi dalil rujukan, akan tapi maknanya luar biasa. Kita lihat maknanya, bukan dalilnya. Nah, orang yang mimpi bertanya lagi kepada yang hidup, ya akhi, engkau sedang ngapain di sini? Ya, kita lagi duduk-duduk sini, kita sholat, kita ibadah, subhanallah. Yang hidup nanya lagi ini, nah engkau udah mati, kalau Allah hidupkan lagi engkau di dunia, apa yang engkau lakuin? Andai kata Allah hidupkan lagi engkau di dunia, apa yang engkau lakukan di dunia? Apa jawaban daripada orang yang telah meninggal tadi di dalam mimpi orang yang masih hidup tadi? Andai kata Allah menghidupkan aku di dunia 5 jam atau 1 hari, maka saat waktu itu aku duduk di majlis ilmu dan majlis zikir. Karena apa? Majlis ilmu kita mau ibadah sholat, tanpa dengan ilmu sholat kita sia-sia. Kita mau ibadah apapun tanpa didasari dengan ilmu, maka ibadah kita akan sia-sia. Wa kullu amalin bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Maka setiap amal kita, ya, yang kita amalkan setiap hari, setiap saat, tanpa didasari dengan ilmu dari ajaran Nabi kita Muhammad, maka amal kita mardud, ditolak, la tuqbalu, dan tidak diterima oleh Allah. Makanya mulianya duduk di majlis ilmu. Sebelum ibadah, ilmu dulu. Sebelum kita ngerti sujud, ilmu dulu. Sebelum kita mengerti bagaimana untuk kita menjalankan syariat yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad, didahulukan dengan ilmu pengetahuan yang memang sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu wa barik alaihi wa ala alihi. Nah, makanya antum semua bersyukur kepada Allah. Hadirkan hati kita, alhamdulillah. Kita telah duduk di Majlis Sahibul Baiti di SB 06, ya. Ini SB 06. Majelis SB berikutnya ada berapa semuanya? Ada 13. Insya Allah Allah akan tambahkan dan lebarkan Majelis Sahibul Baiti. Amin ya Rabbal. Pada tujuannya untuk dakwah dan syiar mengenalkan ajaran Nabi kita Muhammad. Maka kita doakan Ustaz Tahrir itu sahib aneh dulu waktu di Selipi. Doakan beliau panjang umur, sehat afiat, dimurahkan rezekinya. Amin ya Rabbal alamin. Dan juga alhamdulillah pada malam hari ini sekaligus penutupan majelis ilmu sementara majelis daripada Sahibul Baiti, juga peringatan haul daripada Bapak Nasan bin Bapak Nosan bin Piin. Nah, dia doakan almarhum, insyaallah amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan daripada kuburannya, diampunkan semua dosa-dosanya. Amin ya Rabbal alamin. Dan juga kepada keluarga besarnya, insya Allah diberikan ketabahan dan kekuatan dan bisa meniru kebaikan-kebaikan daripada ayah atau kakeknya, insya. Kembali lagi ma'asyiral muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bersyukur lewat hati. Yang kedua, bersyukur kepada Allah, ingat kepada Allah bil lisani. Bagaimana lisan yang Allah ciptakan ini? Allah ciptakan lisan yang memang makhluk Allah begitu banyak, baik di lautan, di daratan, tapi manusia diberikan istimewa oleh Allah berupa akal dan bisa berbicara. Lisan yang Allah ciptakan, tapi bagaimana Imam Ghazali mengatakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, mengatakan Imam Ghazali,
kullu nafsin min anfasika jauhara lagi matalaha. Jadi setiap hembusan nafas kita itu bagaikan barang yang berharga. Berharga kita nafas, sangat berharga, sangat berharga dan mulia sekali. Akan tapi kata Imam Ghazali, lagi matalah, nggak ada harganya. Kenapa kok nggak ada harganya? Karena jauh dari zikrullah. Nafas yang keluar dari mulut kita, lisan kita ini jauh dari zikir kepada Allah, jauh dari baca Quran, jauh daripada istighfar, jauh daripada salawat atas Nabi kita Muhammad. Maka nafas kita nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya, lagi matalaha, nggak ada sama sekali kegunaan kita untuk hidup kalau memang lisan kita jauh daripada zikrullah. Makanya Sahibul Baiti majlis zikir. Tadi kita sama-sama dengar zikir membaca birrul walidain, zikir membaca ratibul haddad, zikir membaca hizib jamalullah, dan banyak lagi ahzab dan banyak adhkar. Itu nggak dikutip kecuali dari Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu wa barik alaihi wa alihi. Makanya basahi lisan kita, tanda kita bersyukur kepada Allah yang Allah ciptakan lisan kita itu. Apa dikatakan? Al-iktharu minas sana'i alallahi jalla wa ala wa tahuddutsu bin ni'ami. Memperbanyaklah kita untuk memuji akan kebesaran Allah, keagungan Allah yang menciptakan kita, yang menjadikan kita, yang memberikan segala-galanya untuk kita. Kita memperbanyak al-ikthar minas sana, memuji akan keagungan dan kebesaran Allah. Bilisan kita, dengan lisan yang Allah ciptakan ini, mari sama-sama dengan semangat, dengan hadir hati kita untuk kita berzikir menyebut asma'i. Bagaimana seorang satu aja diberikan nikmat, kemudian orang tersebut mengucapkan alhamdulillah, ma an'amallahu ala abdin ni'matan faqala alhamdulillah faqad adda syukraha. Barang siapa di antara kita merasakan nikmat, alhamdulillah, nikmat sehat, alhamdulillah, nikmat kita bisa melihat, alhamdulillah, nikmat kita bisa makan, alhamdulillah, ucapkan alhamdulillah, baca alhamdulillah setiap saat dan setiap waktu, menandakan orang tersebut telah bersyukur kepada Allah lewat lisannya. Lisan ini, mari sama-sama kita memperbanyak baca zikir kepada Allah. Bagaimana Nabi kita Muhammad, Nabi Muhammad yang maksum, yang terjaga dari segala jenis dosa. Tidak ada setitik dosa untuk Nabi Muhammad, tidak ada melakukan perbuatan menyimpang untuk Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad setiap hari, setiap malam, di hadisnya menyebutkan, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yawmi akthar min 70 marrah wa fi riwayatin ukhra 100 marrah. Demi Allah, kata Nabi Muhammad, aku beristighfar minta ampun kepada Allah dan bertaubat kepada Allah fil yawm, di dalam satu hari, minta kepada Allah pengampunan Allah, bertaubat kepada Allah dalam satu hari 70 marrah, 70 kali Nabi Muhammad istighfar, 70 kali Nabi Muhammad bertaubat kepada Allah. Padahal Nabi Muhammad maksum, terjaga dari segala jenis dosa, tapi setiap saat minta ampun kepada Allah, menandakan kita diperintahkan untuk memperbanyak baca zikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya untuk itu, ma'asyarul muslimin, dari sisa waktu kita yang ada, sisa umur kita yang ada, sisa nafas kita yang ada, sisa tenaga kita yang ada ini, mari kita gunakan untuk kita bertaubat kepada Allah. Banyak-banyak kita beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Mari kita menjalankan semua perintah yang memang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu wa barik alaihi wa alihi. Kemudian yang ketiga, asyukru bil arkan. Bagaimana artinya? Asyukru bil arkan, yaitu bersyukur lewat anggota tubuh kita. Tadi kan lewat hati, yang kedua lewat lisan, ucapan kita, yang ketiga lewat anggota tubuh. Bagaimana? Allah ciptakan kaki,
Kita langkahkan kaki kita kemana? Kita arahkan kaki kita kemana? Ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah, atau ke tempat-tempat majlis ilmu, majlis zikir, majlis sholawat, atau ke tempat-tempat yang memang Allah memberikan murka, itu tempat na'udzubillah. Tinggal kita pilih, langkahkan kaki kita kemana, kita gunakan tangan kita kemana, kita arahkan tubuh kita kemana. Ingat, Nabi kita Muhammad SAW itu dari pagi berdakwah, menyebarkan agama Islam, bahkan sampai peperangan. Tapi malamnya Nabi Muhammad qiyamul lail. Fisiknya digunakan untuk tagarrub ilallah. Bangun malam, pagi, siang, ketemu sore, berdakwah, menyebarkan agama Islam. Akan tapi untuk Nabi Muhammad, setiap malam menjelang fajar selalu bangun dan tahajud, sholat tahajud dan berzikir kepada Allah. Sampai-sampai satu ketika Nabi Muhammad sholat tahajud sampai kakinya bengkak. Kakinya bengkak. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kunci surga engkau telah miliki ya Rasulullah. Kenapa kamu beribadah sampai semacam ini ya Rasulullah? Di paginya dilihat oleh sahabat, kakinya bengkak. Di kedua mata kaki Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Engkau adalah manusia yang terbaik, insanul kamil. Tapi ibadah kamu sangat luar biasa sampai terluka kakimu, jasadmu untuk karena Allah. Apa jawaban Nabi kita Muhammad? Wahai ashabi, afala akuna abdan syakura? Apakah enggak boleh saya menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur kepada Allah? Syukur lewat fisik kita, walaupun fisik kita sakit, tapi kita ingat bersyukur untuk beribadah kepada Allah. Ini kita pilek dikit aja nggak mau ngaji, kan gitu. Ya kan, alasannya mau hujan, mendung, segala macam. Baru diuji kecil, ya kan. Belum diuji komplikasi itu penyakit. Belum diuji stroke setengah badan. Ya udah nggak bisa itu jalan begitu. Subhanallah. Nah makanya nikmat sehat sangat luar biasa. Ketika kita sakit baru kita merasakan begitu. Begitu juga kita masih hidup. Kalau kita sudah dimatikan oleh Allah, baru kita tahu bagaimana mulianya duduk di majelis ilmu. Bagaimana hebatnya kita duduk di majelis zikir. Bersalawat kita bersama-sama. Ditambah dengan ibadah-ibadah yang lainnya, ma'asyiral muslimin. Kita baru sadar. Ketika kita sakit baru kita ya Allah, kita diri susah, pegangan segala macam. Waktu sehat kemana? Begitu juga kita. Semasa kita hidup di dunia ini, sebelum Allah pisahkan jasad dan roh kita, mari kita gerakan hati kita untuk mengikuti jejak langkah Nabi kita Muhammad Sallallahu wa barik alaihi wa alaihi sampai akhir hayat kita, insya Allah. Itu dia. Maka tujuan kita hidup, ya, tujuan kita hidup apa? Kalau orang-orang beriman menjawab, tujuan kita hidup dalam ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu jawaban orang-orang beriman. Dan Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Sekarang di bulan Sya'ban, kayaknya belum lama kita bulan Ramadan, Idul Fitri, ya udah masuk lagi bulan Sya'ban. Sebentar lagi bulan Ramadan. Bulan Sya'ban adalah bulan Nabi Muhammad, di mana ayat diturunkan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Itu turun di bulan Sya'ban. Maka bulan lalu, bulan Rajab atau bulan Syahrullah,
bulan Allah wa Sya'ban syahri, karena itu Allah memerintahkan salawat untuk Nabi Muhammad. Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, ingat, innallaha, sesungguhnya Allah memerintahkan kita salawat. Allah juga bersalawat atas Nabi Muhammad serta para malaikat-malaikat Allah. Ibadah yang lain enggak. Allah memerintahkan kita untuk menunaikan ibadah haji, ibadah sholat, puasa Ramadan. Tapi Allah nggak melakukan ibadah tersebut. Tapi ketika Allah memerintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, sallu alaihi wa sallimu taslima. Akan tetapi Allah juga senantiasa, inna litaukid, sesungguhnya Allah senantiasa berselawat atas Nabi Muhammad. Dan juga para malaikat-malaikat Allah, wa malaikatahu, itu jamak min malak. Semua para malaikat-malaikat Allah senantiasa berselawat atas Nabi Muhammad. Maka dipanggil kita orang-orang yang beriman untuk senantiasa berselawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu wa barik alaihi wa alihi. Kalau kita ingin mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang agung dari Nabi Muhammad, memperbanyaklah kita membaca salawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu wa barik alaihi wa alihi. Para ulama menyimpulkan, Allah bersalawat bermakna rahmah. Rahmat Allah, kasih sayang Allah begitu luas bagi mereka yang sering membaca salawat atas Nabi Muhammad. Dan makna daripada para malaikat berselawat istighfar, minta ampun kepada Allah, dan para malaikat meminta ampun kepada Allah bagi mereka kita ini sebagai manusia yang sering berselawat ke Nabi Muhammad, didoakan oleh para malaikat Allah. Adapun kita berselawat atas Nabi Muhammad bermakna doa. Sama saja kita berdoa memohon kepada Allah. Makanya sebelum kita minum obat, baca selawat dulu. Karena selawat itu adalah dawaun likulli da'in. Itu obat dari segala penyakit. Kita punya penyakit, ada leher dikit, bacain selawat, kita pegang. Bini kita hamil, setiap hari kita pegang, bacain selawat atas Nabi Muhammad. Apapun penyakit yang kita miliki, kita pegang, baca selawat atas Nabi Muhammad. Karena itu adalah penyembuhan yang sangat luar biasa. Karamahnya luar biasa. Bacaan selawat atas Nabi Muhammad. Ente baca zikir yang lain, taruh ente sholat, kemudian ada hatinya terlintas ingin dipuji orang, ada riya. Ya bacaan sah, akan tapi ganjaran pahalanya nol. Karena ibadah kita ingin dipuji orang lain, kita riya. Illa as-salata ala nabi, kecuali kita baca salawat atas Nabi Muhammad. Posisi hati kalian seperti apapun, walaupun ingin dipuji orang lain, walaupun ingin riya sekalipun, ketika itu dibaca salawat atas Nabi Muhammad, salawat kita sampai kepada Nabi Muhammad dan Allah memakbulkan salawat kita. Itu kelebihan kita membaca salawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu wa barik alaihi wa sallu ala nabi. Kemudian bulan Sya'ban masuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan sebagai syahrul ummati. Kenapa Nabi Muhammad ini bulan umatku? Karena enggak didapati oleh umat-umat yang lainnya. Sampai-sampai Nabiullah Musa, seorang nabi dan rasul, melihat kelebihan yang Allah berikan untuk umat Nabi Muhammad. Nabi Musa mengharapkan, minta kepada Allah, memohon kepada Allah agar dijadikan menjadi umat Nabi Muhammad. Ketika berjumpa dengan Nabi Muhammad, terjadi Isra wal Mi'raj. Selain Nabiullah Musa untuk meringankan sholat 50 waktu kemudian diringankan, juga mohon kepada Allah agar jadikan umat Nabi Muhammad.
meminta kepada Allah agar jadikan menjadi umat Nabi Muhammad. Karena waktu-waktunya diberikan kelebihan yang begitu banyak, termasuk di bulan Ramadan. Ada khususiyah untuk umat Nabi Muhammad. Makanya kita nikmat yang terbesar, nikmat yang setiap saat harus kita syukuri, harus kita ingat setiap detik, kapanpun mau tidur, bangun tidur, kita ucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Basahi lisan kita untuk bersyukur apa? Nikmat apa? Di mana Allah jadikan kita, Allah catat nama kita menjadi umat Nabi Muhammad. Itu nikmat yang terbesar Allah berikan kepada kita. Allah catat dan Allah jadikan kita menjadi umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Nabi Musa aja mengharapkan, ente nggak daftar, nggak minta jadi umat Nabi Muhammad. Bersyukur atau enggak? Enak atau enggak? Nikmat. Kemudian bulan Ramadan syahrul ummati, khusus untuk umat Nabi Muhammad. Allah memerintahkan kita untuk berpuasa selama 1 bulan penuh. Pagi-pagi biasanya kita sarapan nasi uduk pakai semur jengkol, pakai gorengan. Jam 7 rokok Niji Samsu 2 batang, kopi hitam udah siap, disiapin sama bini kita. Jam 7 pagi masuk ke Ramadan, itu makanan jadi haram. Haram bukan zatnya, tapi karena perintah Allah yang memang Allah memerintahkan kita, walaupun sekecil apapun keimanan kita ada di dalam hati kita, wajib kita berpuasa di bulan Ramadan. Tahan itu semua dan hukumnya menjadi haram kita makan atau kita minum. Perintah siapa? Perintah Allah. Maka Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu. Allah nggak memanggil ya ayyuhal muslimun, wahai orang-orang Islam. Karena orang Islam juga banyak yang brengsek, orang Islam juga banyak yang nggak bener, ya kan begitu. Nggak memanggil ya ayyuhan nas, wahai manusia sekalian, tapi Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Subhanallah, bulan Ramadan di mana awalur rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqa minan nar. Subhanallah, itu kelebihan dari 10 hari pertama, kedua, ketiga. Belum malamnya juga ada malam Lailatul khairun min alfi. Itu khusus umat Nabi Muhammad, nggak diberikan oleh umat yang lain. Maka kalau kalian ingin dapat, kita mau dapat malam Lailatul Qadar, ya udah jaga dari malam pertama, malam kedua, terus sampai malam terakhir. Boleh ente tingkatkan di malam-malam yang ganjil, maksudnya ditingkatkan. Bukan ente pilih-pilih malam ganjil aja. Yang ada ente nggak dapat malam Lailatul Qadar, dapatnya malam Lailatul Qadar ente. Nyari-nyari mana malam Lailatul Qadar, nggak nemu. Qadarin orang. Nah makanya untuk itu Nabi memberikan tanda-tanda fi awakhir min syahr Ramadan, 10 terakhir di bulan Ramadan ditingkatkan, karena di situ kemungkinan, tapi semuanya rahasia Allah. Hatta Nabi nggak tahu. Rahasia Allah, bisa malam pertama, bisa malam genap, bisa juga malam ganjil. Itu rahasia Allah. Allah memberikan daripada malam, daripada lebih baik 1000 bulan yang Allah berikan pada malam itu. Itu rahasia Allah. Tapi Nabi memberikan tanda-tanda. Berarti apa? Kita tingkatkan lagi. Tadi ibadahnya setengah, fullin ibadahnya. Tadi yang kagak i'tikaf dalam masjid, mari kita i'tikaf dalam masjid. Tadi 1 hari kita baca 2 juz Quran, mari hari itu kita lebihkan 5 atau 6 juz baca Quran. Kita tambahkan, kita semangati lagi. Karena itu keluar dari lisan Nabi. Kemungkinan itu di malam-malam ganjil itu terdapat malam Lailatul Qadar, insya Allah. Untuk itu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari
kita bertaubat kepada Allah, kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Wasiat ini khususnya untuk Al-Faqih dan para mustami'in dan pendengar semuanya. Insyaallah kita enggak keluar daripada tempat ini, daripada majlis ini kecuali dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti kita akan dipertemukan di bulan Ramadan. Allahumma ballaghna Ramadan. Kita akan bertemu bulan Ramadan dan berjumpa bulan Ramadan, kita beribadah. Saat ini mari kita dengan senang hati, gembira hati kita, man fariha biduhul Ramadan haramallahu jasadahu alan niran. Kalau kita gembira, senang, ya Allah, ingin beribadah kepada Allah, ingin kita sholat tarawih, sholat berjamaah, baca Quran, kita bersedekah, memberikan iftar untuk bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Kita niatkan dari sebelum bulan Ramadan, di hati kita hadir untuk kegembiraan tersebut. Kemudian Allah matikan kita. Kita baru gembira doang. Kita senang, ya Allah, Ramadan dikit lagi. Hatinya gembira, ingin bersedekah nanti, ingin bantu majelis taklim untuk berbuka bersama, untuk membantu musolah masjid sedikit rezeki, untuk berbuka bersama, untuk sholat tarawih bersama, ingin ibadah girang. Sebelum ketemu Ramadan Allah matikan. Ketika Allah matikan, itu makhluk Allah, hamba Allah, ketika gembira masuknya bulan Ramadan, Allah haramkan orang tersebut akan menyentuh panasnya api neraka. Subhanallah. Bagaimana kalau kita sudah mengalaminya, kemudian kita praktekkan di dalam bulan Ramadan? Insya Allah. Sekali kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kekuatan iman, kelebihan kita untuk selalu istiqamah jalan Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ibadah kita, dan insyaallah kita akan dimatikan dalam mati husnul khatimah. Sering membaca ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Jadi kita jaga ibadah kita, kita ikuti guru-guru kita istiqamah baca zikir kita, baca sholawat kita, baca semua yang memang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah kalau kita sering berzikir kepada Allah, Allah akan tenangkan dan tentramkan kita punya hati. Kalau hati kita tenang, maka kita akan bermuamalah kepada manusia-manusia yang ada sekeliling kita, akan menjadi tenang, ke bawah tenang. Keluarga kita tenang karena di dalam rumah tangga kita sering kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Faqih nggak panjang lebar, mohon maaf. Terima kasih Ustadz Tahrir yang telah mengumpulkan dan mengembangkan daripada Majelis Sahibul Baiti, dan insya Allah ini akan melebar ke Nusantara, dari Jawa Tengah, ya kan, dari Jabodetabek sampai ke Kalimantan, Papua, insya Allah masuk. Tujuannya untuk berdakwah, mengenalkan syariat daripada ajaran Nabi kita Muhammad SAW, dan tidak keluar daripada ahlus sunnah wal jamaah. Ini mungkin yang Al-Faqih sampaikan. Mohon maaf pada guru-guru kita, ini ada sepuh-sepuh kita, ustadz-ustadz kita, ana lancang bicara, ya beginilah. Mohon maaf ya kalau ada kesalahan. Al-Faqih ini ustadz kita, Ustadz Kamal, ustadz aneh nih, dulu di Sanawiyah, ya kan. Sanawiyah ini ngajar, Masya Allah, ini guru kita ini, ya kan. Insya Allah doakan beliau panjang umur, sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Juga nih Habib Hasan bin Hashim, Masya Allah, sahib kita, dan orang-orang tua kita, sepuh tokoh. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dari kelancangan aneh, dari omongan kata-kata yang salah, insya Allah akan dimaafkan, dan kita saling memaafkan. Ingin masuk bulan Ramadan sehingga ibadah kita akan sempurna di mata Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Hada minni wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Telah sama-sama kita dengarkan mau'izatul hasanah yang telah disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Habib Ahmad bin Ali bin Abdul Qadir bin Sahil. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita bersama. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, jamaah Majlis Haul yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Informasi dari Bapak Jin Nasun, nanti setelah doa jangan bubar terlebih dahulu. Ada santapan jasmani untuk para jemaah.
Akhirnya sampailah kita di penghujung acara kita pada malam hari ini, yang akan ditutup dengan pembacaan doa. Kepada guru kita Mukarram Al-Ustaz Dr. Andes Haji Kamal Hasan, dipersilakan. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa ilahana wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaik anta kama athnayta 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. صلاة تكون لكل عصر يسرا ولكل هم فرجا ولكل داء دواء ولكل سقم شفاء وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم بارك لنا في أولادنا وذرياتنا ولا تضرهم وفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا حما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل واوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه من لا إله إلا الله وما سبحناه من سبحان الله وبحمده وما صليناه على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بهذا المجلس هدية منا وصلح ورحمة من مواهب فضلك نازلة وبركة شاملة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم وصحابة رسول الله أجمعين، ثم إلى أرواح من اجتمعنا هنا بسببهم. اجعل اللهم ثوابا ذلك هدية منا إليهم. اللهم اجعلهم نورا ويتلألأ بين يديهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعافهم واجعل الجنة مثواهم. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والمغفرة علينا وعلى جميع أهل القبور وسن المرحوم بابا حاج حسن بن فين وسن أهل القبور ولصاحب البيت ولأرواح آبائنا وأمهاتنا ولأجدادنا وجداتنا وأخواتنا ولأستاذنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وأدخلهم الجنة مع الآباء والأولياء والشهداء والأمهات. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران. اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عنهم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبشفاعة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واجعلنا من أهل العلم والخير. اللهم ربنا استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم أمواتنا. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Ya, silakan kepada anggota keluarga untuk mengeluarkan jamuannya. Ya, satu nampan bisa berempat, Pak. Ya, diatur ya. Biar bagian semua kita mengharap keberkahan
di acara pada malam hari ini. Akhirnya tuntas sudah rangkaian acara kita pada malam hari ini. Selaku mengatur acara mengucapkan terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para jamaah ada pengumuman info dari Majelis Zikir Sahibu Baiti 01 Pusat bahwa setiap bulan puasa Majelis Zikir Sahibu Baiti mengadakan buka dan sahur gratis untuk umum. Ini setiap tahun kami lakukan gratis buka dan sahur untuk umum. Untuk lokasi bisa ketik di Google Map Majelis Zikir Sahibu Baiti atau Jalan Tunas Karsa RT 3 8 nomor 44 Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Kota Depok. Dan bisa request menu untuk sahur dan buka puasa. Terima kasih. Demikianlah info dari Majelis Zikir Sahibu Baiti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini dulu ya. Hah? Yang ini sini dulu. Ya, enggak apa-apa. Ya.
Lo yang bagiin. Cewek. Maaf.